Assalamualaikum, selamat pagi guys. Kita ketemu lagi nih, kebetulan lagi di sekolah. Sekolah adalah tempatnya berbagi pengetahuan atau transferasi pendidikan. Ada yang mengartikan pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia. Proses pendidikan itu tidak lepas dari adanya interaksi antara peserta didik yang lebih dikenal dengan siswa atau siswi ya. Terus tenaga kependidikan, tenaga pendidik. Apa bedanya tenaga kependidikan dan tenaga pendidik? Jadi gini, kalau tenaga pendidik itu lebih dikenal dengan guru atau dosen dan lain sebagainya. Kalau tenaga kependidikan lebih ke macam wadah atau tempat untuk mengkontrol si guru-guru itu sendiri gitu. Kayak PPATK, administrasi kantor-kantor yang memantau. Itu kan suka ada ban PT dan lain sebagainya kan. Jadi layak enggak terjadi proses pendidikan di tempat itu, di kampus itu. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimat wa muslimin. Kalau nggak salah dalilnya seperti itu. Itu dalil tentang anjuran atau perintah untuk mencari ilmu yang kita temukan dari sebuah hadis ya. Nggak tahu hadisnya sahih, dhaif atau hasan ya, kita nggak tahu. Yang penting mencari ilmu itu sangat bermanfaat sih ya. Jadi kita akan serba tahu gitu. Yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Termasuk pendidikan tentang seks yang sekarang lagi viral dengan adanya PP 28 tahun 2024. Udah diteken tuh sama Pak Jokowi. Jadi kontroversi. Padahal kalau kita cermati itu sangat identik dengan pendidikan seks dan saya setuju pendidikan seks harus diajarkan sejak dini, sejak PAUD, TK kalau bisa. Kalau saya sering dengar pendapat para psikolog, manusia itu mulai merekam itu usia 4 tahun. Jadi dari situ kita wajib melakukan proses pendidikan itu ketika manusia mulai masuk 4 tahun. Jadi gini, ketika anak kita usia 4 tahun, kita kasih pendidikan seks yang paling sederhana. Misal kalau anaknya laki-laki, kita kasih pakaian laki-laki. Kalau anaknya perempuan, kita kasih pakaian perempuan. Begitu juga mainan. Laki-laki kasih mainan laki-laki, perempuan kasih mainan perempuan. Itu bagian dari pendidikan seks. Orang yang umum nggak tahu sampai sedetail itu. Kenapa harus seperti itu? Coba buka surat apa ya? Yang ngebahas tentang Faisal. Faisal itu kan umatnya Nabi Lut. Bagaimana bisa terjadi hal yang demikian? Karena masa kecilnya nggak dikasih pendidikan. Nggak dikasih tahu kalau laki-laki itu harus seperti ini, perempuan ini harus seperti ini. Maka dari 4 tahun, dari anak kecil itu harus sudah dicocoki pendidikan seks. Laki-laki harus seperti ini, perempuan seperti ini. Dengan cara seperti itu, setidaknya kita dapat mengurangi angka LGBT yang ada di muka bumi ini. Kembali lagi ke PP nomor 28 tahun 2024 yang lagi kontroversial. Ada yang pro, ada yang kontra. Lebih detailnya ke poin yang penyediaan alat kontrasepsi untuk remaja dan siswa. Gimana nih teman-teman? Teman-teman YouTuber setuju nggak dengan PP poin yang itu? Kalau setuju komen ya, bantu komen apa alasannya. Kalau nggak setuju bantu komen juga ya. Alasannya apa? Jadi biar kita sharing pengetahuan gitu kan. Jadi yang belum tahu jadi tahu. Saya pernah aktif di yayasan di bawah naungan KPAI ya. KPAI yang lebih dikenal dengan Resik ya.
pernah aktif, pernah bantu gitu. Jadi pernah ngebahas tentang HIV AIDS, bahaya HIV AIDS. Jadi saya ikut nongkrong, ikut bantuin gitu. Jadi ketika ada transfer pengetahuan itu aku mendengarkan, aku mencatat dan aku merekam. Bahkan jauh sebelumnya aku pernah bantu, kebetulan aku pernah ditunjuk sama dosen. Jadi dosen itu lagi bikin tesis kan, tesis dia menyebar angket, yang dimana angketnya itu pembahasan tentang berkaitan tentang siswa-siswa yang melakukan apakah pernah melakukan hubungan seks atau enggak gitu kan. Dan apa hasilnya? Aku kebagian di daerah SMA Cibatu. Waktu itu aku ditolak karena pertanyaannya terlalu vulgar. Tapi aku nggak putus semangat. Aku cari informasi ke teman-teman yang lain. Dan hasilnya apa katanya? Di anak-anak SMA itu, seumuran SMA banyak yang melakukan hubungan di luar nikah. Yang jadi pertanyaan besar, ayah ibunya kemana itu? Kok nggak bisa mengontrol anaknya? Tokoh agama setempatnya gimana itu? Warga binaannya nggak bisa dijaga. Pada diem semuanya. Padahal itu data sudah masuk. Giliran pemerintah mengcover ini semua agar tidak menjadi masalah yang lebih besar. Kok tiba-tiba kalian malah menyalahkan pemerintah? Pemerintah masih baik loh, nggak meng-up nama-namanya, nggak meng-up nama sekolah-sekolahnya ke publik. Coba bayangkan kalau nama-namanya dipajang, nama sekolahnya dipajang, siapa yang malu? Kalian juga yang malu, orang tuanya pun pasti malu, apalagi orang tuanya. Waduh, anakku ternyata pelaku zina. Ayo, bahkan bahkan yang paling mengerikan, jumlah penderita HIV/AIDS selalu melonjak dari bulan ke bulan. Itu kan tidak lain dari penyebabnya itu kan dari hubungan seks. Salah satunya dari 4 pintu besar masuk itu kan nomor satunya seks bebas. Nah, bisa dibayangkan nggak? Ini adalah upaya pemerintah yang baik untuk menekan angka ini gitu, angka. Karena penyakit HIV/AIDS itu belum ada obatnya sayang. Obat ARP itu hanya mencegah, mengunci si virus itu biar enggak buas, biar enggak kemana-mana gitu. Jadi dikunci oleh obat ARP yang disediakan oleh pemerintah. Jadi kalau boleh saya menyimpulkan, ketika yang kontra itu menyatakan ini upaya pemerintah memfasilitasi, mempermudah perzinahan, sebenarnya itu keliru. Justru pemerintah sudah tahu bahwa murid ibu bapak guru ini banyak yang melakukan perzinahan. Cuma pemerintah nggak mau meng-up, oke? Itu pemerintah fokus untuk merehabilitasi, memperbaiki keadaan. Kebenaran datangnya dari Tuhan, kesalahan datangnya dari saya pribadi. Jika ada kalimat yang melukai, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, yang baru menemukan channel ini, bantu di like, di subscribe, komen, dan share ya guys. Semoga berkah. Amin.